Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Jazirotul Istiqomah dari kelas 1 KPIC. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Komunikasi Kelompok dan Organisasi. Nah, sebelumnya komunikasi kelompok itu apa sih? Jadi, pengertian komunikasi kelompok menurut Anwar Arifin adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Nah, kemudian klasifikasi kelompok dan karakteristiknya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kelompok primer dan sekunder, dan yang kedua, kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Nah, kelompok primer ini menurut Charles Horton Clay pada tahun 1509 mengatakan bahwa kelompok primer adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerjasama. Nah, sedangkan kelompok deskriptif menurut John F. Craggan adalah kategori deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara alamiah. Jadi, kelompok preskriptif ini adalah mengacu pada langkah-langkah yang harus ditempuh anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Nah, kemudian ada beberapa sifat-sifat komunikasi kelompok sebagai berikut. Yang pertama, kelompok berkomunikasi melalui tatap muka. Yang kedua, kelompok memiliki sedikit partisipan. Ketiga, kelompok bekerja di bawah arahan seseorang pemimpin. Keempat, kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama. Dan yang kelima, anggota kelompok memiliki pengaruh antara satu sama lain. Nah, di dalam komunikasi kelompok juga terdapat fungsi komunikasi kelompok, yaitu yang pertama, hubungan sosial. Fungsi pertama dalam kelompok adalah hubungan sosial, dalam arti bagaimana suatu kelompok mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya, seperti bagaimana suatu kelompok secara rutin memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk melakukan aktivitas yang informal. Kemudian, kedua, pendidikan. Pendidikan adalah fungsi kedua dari kelompok, dalam arti bagaimana sebuah kelompok secara formal maupun informal bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahuan. Nah, dan yang ketiga, persuasi. Dalam fungsi persuasi, seseorang anggota kelompok berupaya mempersuasikan anggota lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Seseorang yang terlibat usaha-usaha persuasif dalam suatu kelompok membawa resiko untuk tidak diterima oleh para anggota lainnya. Dan yang keempat, pemecahan masalah dan pembuat keputusan. Pemecahan masalah atau yang kita sering sebut dengan problem solving berkaitan dengan penemuan alternatif atau solusi yang tidak diketahui sebelumnya. Dan yang terakhir, yang kelima, terapi. Kelompok terapi memiliki perbedaan dengan kelompok lainnya karena kelompok terapi tidak memiliki tujuan. Objek dari kelompok terapi adalah membantu setiap individu mencapai perubahan personalnya. Nah, dalam komunikasi ke kelompok juga terdapat beberapa teori komunikasi kelompok. Dan di sini akan saya bahas ada 3 teori. Yang pertama, teori keseimbangan menurut Heider. Teori ini dikemukakan oleh Heider yang menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak seimbang akan menimbulkan ketidakselarasan dan ketegangan, sehingga menimbulkan tekanan dalam hubungan. Kemudian yang kedua ada teori ABX-Newcomb. Teori ini merupakan teori daya tarik antar individu. Pada teori perubahan sikap ketika individu-individu tersebut gagal dalam mencapai keseimbangan ketika berkomunikasi dengan individu lain tentang sebuah objek yang penting. Dan yang ketiga, teori perbandingan. Teori perbandingan sosial menurut Leon Festinger adalah yang membedakan antara fisik dengan sosial yang ada. Jika pendapat, sikap, dan keyakinan dapat diukur secara fisik, maka segala sesuatu tidak perlu adanya komunikasi. Nah, menurut Jalaluddin Rahmat pada tahun 2004 meyakini bahwa faktor-faktor keefektifan kelompok dapat dilacak pada karakteristik kelompok. Nah, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor situasional, dan yang kedua, faktor personal. Nah, faktor situasional ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, ukuran kelompok, kedua, jaringan komunikasi, ketiga, kohesi kelompok, dan yang keempat, kepemimpinan. Kemudian faktor personal ini juga terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan interpersonal, tindak komunikasi, dan peranan. Lalu peranan apa saja yang terdapat dalam faktor personal karakteristik kelompok ini? Yaitu yang pertama, peranan tugas kelompok, peranan pemeliharaan kelompok, dan ketiga, peranan individual. Nah, teman-teman, itu tadi sekilas tentang komunikasi kelompok, dan sekarang kita berlanjut ke komunikasi organisasi. Nah, sekarang kita akan membahas komunikasi organisasi.
Sebelumnya, pasti teman-teman seringkali mendengar kata organisasi. Namun yang akan kita bahas hari ini adalah pengertian tentang komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi itu apa sih? Komunikasi organisasi itu adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi menurut Wirianto pada tahun 2005. Sifat dan ciri komunikasi organisasi yaitu komunikasi organisasi tampak pada struktur, komunikasi dalam organisasi berfungsi mencapai tujuan sistem organisasi, komunikasi adalah organisasi itu sendiri, komunikasi organisasi menjelaskan hubungan antara individu dalam organisasi, kemudian komunikasi organisasi menggambarkan dinamika kelompok, dan yang terakhir, komunikasi organisasi membangun eksistensi organisasi. Nah, kemudian konsep dalam organisasi yaitu hubungan, proses, jaringan, ketidakpastian, keadaan saling tergantung, pesan, dan lingkungan. Nah, menurut Sunjaya pada tahun 1994, fungsi komunikasi dalam organisasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, fungsi informatif, artinya organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Kemudian yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga, fungsi persuasif. Artinya dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang terakhir, yang keempat, fungsi integratif. Artinya setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Kemudian, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi? Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 faktor yang mempengaruhi organisasi, yaitu yang pertama, saluran komunikasi formal. Saluran ini maksudnya merupakan cara komunikasi yang didukung dan mungkin dikendalikan oleh manajer. Contohnya newsletter, memo, reguler, laporan, rapat staf, dan lain-lain. Kemudian, faktor yang kedua adalah struktur wewenang. Artinya, perbedaan status dalam kekuasaan dalam organisasi membantu menentukan siapa yang akan berkomunikasi dengan enak kepada orang yang diajak berkomunikasi. Dan kemudian yang ketiga, ada spesialisasi pekerjaan. Biasanya akan mempermudah komunikasi dalam kelompok yang berbeda-beda. Dan terakhir, keempat, kepemilikan informasi. Karena setiap individu mempunyai informasi yang unik dan pengetahuan mengenai pekerjaan mereka yang merupakan semacam kekuasaan bagi individu-individu tertentu. Kemudian kekuasaan dalam organisasi menurut French Raven ada 5 kekuasaan, yaitu yang pertama reward, 2 coercive, 3 referent, 4 expert, dan 5 legitimative power. Nah, sama halnya dengan komunikasi kelompok, komunikasi organisasi juga memiliki beberapa teori, diantaranya teori kepemimpinan, yaitu dikatakan bahwa pemimpin adalah sosok yang membantu anggota untuk memenuhi kebutuhannya serta tujuan kelompok secara bersama-sama. Kemudian, teori sistem sosial yang menyatakan bahwa hubungan antara orang-orang memungkinkan suatu organisasi bertahan jauh lebih lama daripada orang-orang biologis yang menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam organisasi. Kemudian ada juga teori public relation yang menyatakan bahwa public relation adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Dan yang terakhir adalah teori kepribadian pelaku. Nah, teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat menentukan keefektifan dari sebuah kepemimpinan. Nah, teman-teman, itu tadi sekilas dari pengertian komunikasi organisasi, sifat, tujuan, faktor, dan teori komunikasi organisasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.